Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita percaya bahwa perjalanan hidup kita sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. 1 minggu kita jalani bersama-sama dengan setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Dan saat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dengan keadaan kita masih ibadah di rumah masing-masing dan diarahkan dengan media YouTube ini, tapi kita tetap bersyukur bahwa kiranya Tuhan terus memberkati semua alat yang kita gunakan dan kita percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang akan memimpin ibadah pada saat ini adalah Sekretaris PKP. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan dan berkat di dalam kehidupan kita, dan secara khusus hari ini kita boleh berada di awal tanggal pertama di bulan Agustus ini. Kami percaya bahwa selama di tahun 2021 ini kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan seperti dikatakan tadi oleh opsir pemimpin bahwa walaupun saat ini kami mungkin bertemu lewat media virtual, tetapi saya percaya bahwa itu tidak akan membatasi Roh Kudus Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan juga kami semua akan melayani pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian yang mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Kita menyiapkan hati kita membuka hati kita untuk menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Katakan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku Namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Katakan sekali lagi, ku menyembah-Mu, namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan.
Saya memberikan waktu bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan penyerahan hati kami. Bahwa pada saat ini saya percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masing-masing membuka hati kita. Kita pandang akan Tuhan. Kita pandang akan segala berkat pertolongan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Pujian yang mengatakan pandanglah akan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Menaikkan pujian ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cintanya, kesusahan dan keberatan hilang oleh kuasa dan karunia. Ya, katakan sekali lagi, pandanglah akan Yesus. Pandanglah akan Yesus, sungguh besarlah cintanya. Haleluya. Kesusahan dan keberatan hilang oleh kuasa dan karunia-Nya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Umat-umatmu datang kepada Tuhan, menaikkan puji dan sembah kami untuk berkat pengasihan yang luar biasa yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini Bapa, kami datang kepadamu lewat ibadah kami. Kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah. Masing-masing kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Menaikkan akan ucapan syukur kami, karena waktu yang baik Tuhan kembali berikan kepada kami, di mana kami akan diberkati lewat ibadah ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kesaksian doa dan firman Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan di dalam iman rohani kami Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini, Engkau akan beracara di dalam ibadah kami ini Bapa. Untuk itu kami berdoa bagi kami semua akan mengambil bagian. Tuhan akan memberkati. Dan juga secara khusus bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebentar. Tuhan juga akan mengurapi dan kami percaya bahwa setiap jemaat Tuhan siap untuk menerima akan berkat rohani yang akan kami terima pada pagi hari ini. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, doa ini kami bawa kepadamu. Amin. Ya, bersama-sama kita akan melihat nyanyian nomor 95. Kita akan menyanyi ayat 1, ayat 2, dan ayat yang keempat. Perjamuan Tuhan, orang berdosa mari datang sekarang, turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia, turutlah perjamuan Tuhan. Juta orang sudah datang, namun tempatnya masih ada. Janganlah takut, datanglah sekarang, karena tempatnya tersedia. Marilah, marilah, turutlah perjamuan
perjamuan Tuhan. Kelak dengan jubah yang hilang gemilang, kita turut perjamuan Tuhan. Kita sekalian mendengar suaranya, mari hamba yang baik dan setia. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia, turutlah perjamuan Tuhan. Haleluya. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan kor yang mengatakan bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan sama-sama serukan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang bersuka cita karena kita memiliki Tuhan. Di masa pandemi ini ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus senantiasa menjalaninya dengan sukacita. Karena Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Saat ini kita menyanyikan kor yang mengatakan, hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Katakan sekali lagi. Hidup bagi Yesus,
Haleluya. Silahkan duduk kembali. Hidup bagi Yesus, saya dan saudara akan senantiasa ada di dalam kebahagiaan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian nomor 278 ayat yang pertama. Dan sementara kita menyanyikan pujian ini, ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Dan setelah kita menyanyikan pujian ini dan persembahan kita telah kita berikan, maka kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kapten Susana Sere. Marilah Juru Selamat, biar hatiku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajarlah aku lagu surga, semerdu nyanyian malaikat, biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bahkan Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk terus menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan, maka kami mau menyerahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Lebih dari itu, bukan hanya uang yang sudah kami berikan, tetapi kehidupan kami pun mau memberikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami ya Tuhan, dan berkatilah apa yang sudah kami berikan, dan apa yang masih ada dalam kehidupan kami pun, kami percaya sungguh akan terus diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa saat ini ya Tuhan, cukupkan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Dan biarlah Bapa di dalam kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan, kami terus bersyukur atas apa yang Engkau berikan. Usaha dan pekerjaan kami masing-masing, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati. Pendidikan anak-anak kami, kiranya pun juga diberkati oleh Tuhan. Hamba mau berdoa dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk semua jemaat yang ada di Korops Makassar ini. Tuhan Yesus, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami semua. Apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan, Engkau selalu hadir dan memberikan kemenangan kepada kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di Jemaat Korops Makassar ini yang menjadi pokok doa kami di minggu ini. Kami mau berdoa dan menyerahkan Ibu Rika dan juga Dr. William. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami mau berdoa dan menyerahkan Bapak Anton dan Ibu Kati. Tuhan juga akan terus memberkati kehidupan mereka. Kami mau berdoa dan menyerahkan Bapak Glenn dan Ibu Novi bersama Joan dan juga Tegar. Tuhan pun memberkati keluarga ini. Kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Novi yang saat ini sedang mengandung.
Kami percaya Tuhan akan memberkati kandungannya dan Tuhan akan menolong pada waktu proses melahirkan nantinya. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan Bapak Victor dan Ibu Angel bersama anak Leo dan Lea. Tuhan akan memberkati keluarga ini. Kami mohonkan juga berkat-Mu ya Bapa di sorga untuk Bapak Yohanes Nabu bersama dengan Ibu Hasia, Robert dan Mercelina. Tuhan Yesus juga akan terus memberkati keluarga ini. Kami tahu sungguh bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupan mereka. Dalam setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan terus menguatkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong mereka. Hamba mau berdoa dan menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh. Dalam doa kami ya Bapa, kami mengingat Bapak Effendi Kotril. Tuhan Yesus terus menolong, menjamah dan menyembuhkan. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Bapak Anton Siagian. Tuhan Yesus pun akan terus menolong dan memberkati, memulihkan keadaannya. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Bapak dan Ibu Mayor Januri. Tuhan Yesus pun akan terus menolong dan memulihkan keadaan mereka. Bahkan kami mau berdoa dan menyerahkan Letnan Nyonya Wati Pake yang akan merencanakan untuk melakukan tindakan operasi pada tanggal 9 Agustus nanti. Kami mau menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau terus menguatkan dan biarlah proses operasi yang direncanakan dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang ada di dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan berkenanlah kiranya Tuhan Engkau terus menjamah, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga pemulihan yang datangnya dari Tuhan menjadi bahagian kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di Korops ini. Tuhan Yesus Engkau mengenal mereka satu persatu. Berikan sukacita kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah di masa lanjut usia mereka terus dapat melihat bahwa kasih Allah sempurna atas kehidupan mereka. Kami mau bersyukur juga pada pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sepanjang minggu boleh mengalami sukacita karena mereka bertemu dengan hari ulang tahun. Kami mau berdoa dan menyerahkan Gracia, Tamehi atau GG ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dia, Tuhan sudah menolong dia sampai dengan saat ini. Terima kasih karena dia boleh bertemu dengan hari ulang tahun pada 26 Juli yang lalu. Tuhan akan terus menolong, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan anak Teresia Pala, bersama-sama dengan Pipit. Karena tanggal 30 kemarin Tuhan pun menambahkan usia di dalam kehidupannya. Biarlah anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Pendidikan masa depannya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan saudari Asilia Dwi Julianti yang Tuhan juga tambahkan usianya pada tanggal 31 Juli ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pun memberkati masa mudanya. Biarlah apa yang ia cita-citakan dan ia rindukan akan ada di dalam tangan kasih Tuhan. Perkuliahannya kami serahkan kepada Tuhan. Orang tua, keluarga yang bersuka cita, kami pun menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah sukacita di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, anak-anak kami yang berulang tahun ini menjadi penuh. Karena mereka meyakini bahwa hidup mereka ada di dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami percaya bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Pelayanan yang ada di Korops ini pun ada di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan lanjutkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terus kami berdoa dan menyerahkan keadaan bangsa kami. Virus corona yang masih terus ada, Tuhan tolong agar supaya bangsa dan negara kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Semua masyarakat boleh mematuhi anjuran dari pemerintah.
dan pemerintah yang sudah bekerja, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan kami yang ada di sekolah Bala Keselamatan. Tuhan akan memberkati dari TK, SD, kepala sekolah, guru-guru, anak-anak kami, kiranya terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan di Rumah Sakit Catherine Booth, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga akan terus menolong, Tuhan Yesus pun akan terus memberkati. Kami percaya bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan. Maka dengan izin Tuhan, berkat-Mu menjadi bahagian kehidupan dalam pelayanan ini. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk semuanya. Semua dalam semua, kami hanya mau serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu sajalah yang jadi atas kehidupan kami, kehidupan pelayanan kami, dan semua yang ada di dalam hidup ini. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Maya Rudi Asa. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya melalui firman Tuhan, kiranya akan terus mengajar kami, mengubah hidup kami, untuk kami tetap hidup, setia, taat, dan mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengan judul Hasil Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bala bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, saya berikan satu tema, yaitu di dalam Kristus ada pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Di dalam kehidupan ini, banyak orang yang memberikan kepercayaan dan agama yang mengajarkan tentang keselamatan. Bahkan banyak orang berlomba-lomba melakukan segala tuntunan agama demi memperolehnya. Berlomba-lomba beramal supaya memperoleh pahala di surga, yaitu keselamatan, dan bahkan ada yang rela mengorbankan segala demi keselamatan jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan pembacaan kita saat ini, sebagaimana Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen atau orang percaya untuk memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan itulah yang memampukan setiap
orang percaya menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan yang bukan sekedar angan-angan dalam arti biasa terjadi. Saudara-saudara, kadang-kadang mungkin kita menyampaikan ada kalimat atau kata mudah-mudahan, mungkin, atau dengan kata lain pengharapan-pengharapan yang tidak pasti. Saudara-saudara, namun pengharapan orang Kristen, pengharapan orang percaya akan keselamatan adalah pengharapan yang pasti, karena janji Allah tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam pembacaan kita saat ini ada beberapa hal yang mengarahkan kita untuk melihat dalam pembacaan untuk pelajaran-pelajaran bagi kita, secara khusus pelajaran rohani, untuk memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekuatan itu. Pelajaran rohani yang pertama adalah ayat yang kedua dalam pembacaan kita, dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita sudah diselamatkan. Saudara-saudara, sebelum kita diselamatkan, sudah pasti kita adalah orang berdosa. Dan dosa itulah yang membuat arti dan tujuan hidup kita hilang. Sebagaimana awalnya manusia pertama yang sebenarnya hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Namun karena ketidaktaatan manusia yang mengakibatkan manusia harus jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, dan karena kejatuhan inilah menyebabkan semua manusia harus jatuh di dalam dosa. Apakah manusia masih berarti atau berharga di hadapan Tuhan? Sesungguhnya manusia tidak punya arti dan tujuan lagi di hadapan Tuhan. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang tidak membiarkan kita hidup di dalam ketidakpastian. Namun Yesus di atas kayu salib mengembalikan arti dan tujuan hidup manusia. Sebagaimana dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudara, keselamatan terjadi ketika kita menjadi percaya kepadanya. Artinya bahwa dengan menjadi percaya kepada Kristus, maka saat itu kita sudah menerima anugerah keselamatan itu melalui iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara, hanya iman kepada Kristus kita bisa menerima keselamatan itu. Kemudian pelajaran rohani yang kedua adalah ayat 3 dan sampai ayat yang keempat. Kita mengerjakan keselamatan itu. Saudara-saudara, kesengsaraan yang kita alami adalah alat untuk membentuk kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Sebuah proses adalah merupakan alat untuk pembentukan Tuhan melalui berbagai persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita akan berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Di tengah orang-orang kita anggap menjengkelkan atau hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, namun semua ini adalah jalan untuk membentuk iman kita agar rohani kita dalam menghadapi berbagai tantangan telah siap. Dan kita pun mengakhiri iman kita dengan baik. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita
mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita harus berjuang dan tinggal dalam pembentukan Tuhan, agar setiap tantangan yang kita akan hadapi, kita sudah siap menerima segala perkara dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, pelajaran rohani yang ketiga adalah pengharapan tidak mengecewakan. Sebagaimana dalam ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Dimanapun kita ada dan kemanapun kita menjalani setiap kegiatan kita, penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Hal itu terbukti bahwa di dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu tinggal dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, jadi ketika kita percaya dan bertobat, maka kita akan menerima keselamatan itu sendiri. Sebab keselamatan dari Tuhan kepada seseorang akan berlaku seumur hidup, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, harapan keselamatan tidak ada pada siapapun selain dari Tuhan Yesus yang memberikan dirinya bagi penebusan kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, dan sekarang keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Keselamatan itu sudah menjadi bagian bagi kita sampai saat ini. Keselamatan itu pun adalah pilihan. Apakah kita atau saya memilih keselamatan di dalam Kristus atau memilih yang lain? Jika kita memilih pengharapan itu di dalam Kristus, maka ada sebuah kepastian bahwa keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus akan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang jelas, pengharapan yang hanya ada di dalam Kristus. Sebab pengharapan di dalam Kristus ada keselamatan. Dan keselamatan itu telah menjadi bagian bagi kita, sampai akan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami kembali dikuatkan melalui firman Tuhan. Sekalipun kami selama ini memiliki sebuah pengharapan-pengharapan yang tidak jelas, tetapi saat ini melalui firman Tuhan kembali memberikan kami pengertian, keyakinan bahwa ketika kami selalu setia di dalam pengharapan kami kepada Kristus, maka ada keselamatan yang akan menjadi bagian bagi kami. Keselamatan bukan hanya selama kami menikmati di dalam dunia, tetapi keselamatan itu sampai kepada kekekalan di dalam surga. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian nomor 238, pujian nomor 238, ayat 1 dan ayat yang ketiga kita nyanyikan. Saya memberikan kesempatan untuk kita bisa berdoa secara pribadi kita masing-masing. Sekalipun selama ini ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, permasalahan yang luar biasa sehubungan dengan virus corona. Tetapi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Termasuk bagi kita semua.
Pujian nomor 238 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kesempatan untuk kita berdoa pribadi kita masing-masing. Tuhan, aku merindukan hidup menurut teladan-Mu. Penuhi hatiku, Tuhan, dengan Roh-Mu selalu. Ku berikan hatiku, tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku, Tuhan, hidup di hatiku. Tuhan, tunjukkan wajah-Mu yang menerangi jalanku. Tolonglah agar hidupku turut kehendak-Mu. Ku berikan hatiku, tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku, Tuhan, hidup di hatiku. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami memberikan hati dan hidup kami untuk Tuhan, untuk dibaharui oleh Tuhan, supaya biarlah kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Firman Tuhan sudah mengarahkan kami, dan pujian yang kami telah nyanyikan Tuhan, semuanya akan mengantar hidup kami, untuk kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam keluarga kami, pekerjaan, ataupun di dalam segala usaha-usaha yang kami lakukan. Tetapi ketika kami selalu hidup di dalam Tuhan, kami selalu meyakini bahwa Tuhan selalu campur tangan dan akan menyelesaikan setiap apa yang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan warta korops atau jadwal pelayanan kita untuk sepanjang minggu yang akan kita jalani.
Pada minggu depan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah masih sama lewat media online. Yang akan memimpin adalah Sekretaris PKW, Ibu Hermin Jasmine, dan Kapten Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lalu pemain musik atau tim musik adalah Saudara Andri di keyboard, kemudian Bapak Martin di bass, dan Saudara Eben Hondro di drum. Lalu untuk sepanjang minggu yang akan kita jalani, saudara, pada hari Senin nanti ada ibadah PKP jam 19, yang akan memimpin atau liturgis adalah Bapak William Lesnusa. Kemudian yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Indro Cahyono. Kegiatan ini masih dengan media online Zoom. Kemudian hari Kamis pada pukul 17 ada ibadah PKW. Yang akan mengambil bagian dalam memimpin atau menjadi liturgis adalah Ibu Popi. Kemudian menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Mulyani Sau atau SMK, juga masih menggunakan media Zoom. Lalu hari Jumat pada pukul 17 ada ibadah GPS yang akan dipimpin oleh PS Jessica Tulende, dan yang menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Mulyanti Tiko atau Sersan Mayor Orang Muda. Ini adalah jadwal-jadwal kegiatan yang akan kita lakukan di sepanjang minggu. Mari kita doakan supaya kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayan pada hari ini. Terima kasih untuk Sekretaris PKP yang sudah mengambil bagian dalam memimpin ibadah, dan juga Bapak Mayor yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk tim musik, singers, dan juga operator LCD yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan terima kasih juga untuk Saudara William Phillips yang sudah mengatur semuanya sehingga acara ibadah kita boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya baiklah Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, saya percaya bahwa dalam ibadah kita pagi ini kita semua telah diberkati, dan sebagaimana firman Tuhan juga tadi telah mempertegaskan kembali kepada kita, biarlah kita senantiasa hanya berpengharapan di dalam Kristus saja. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah takut dalam menjalani akan kehidupan ini. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Kita mengakhiri pujian kita dengan satu pujian yang mengatakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
aku susah, Roh Kudus hiburku. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. kembali Mayor Diasa akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Saatnya kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui pujian yang kami telah nyanyikan, memberikan sebuah pengharapan bagi kami semua, bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, yang akan terus menyertai kehidupan kami, bukan hanya sesaat tetapi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami ketika kami kembali melakukan setiap kegiatan demi kegiatan kami sepanjang 1 minggu yang akan kami hadapi. Kami percaya juga bahwa Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan, supaya biarlah pada minggu depan kembali lagi kami akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Mengampuni kekurangan dan kelemahan kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.